Yuk, budal. Situs sumber beji ini pada zaman dahulu pada awalnya adalah sebuah sendang atau kolam mata air yang sejak lama digunakan oleh penduduk setempat untuk beraktivitas dan sebagai sumber irigasi sawah. Di tahun 2019, secara gak sengaja warga setempat melakukan kerja bakti membersihkan dasar kolam atau sendang dari endapan lumpur yang sudah mulai dangkal dengan maksud untuk mengembangkan kolam tersebut sebagai objek wisata desa. Ternyata di dasar sendang atau kolam tersebut mereka menemukan struktur bata yang diduga bagi mereka adalah sebuah candi atau bangunan yang terendam di air. Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh BPCB, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, dengan melakukan penyelamatan dan penggalian atau ekskavasi situs sumber beji ini yang dimulai pada bulan Juli hingga bulan Oktober 2019 dan dilanjutkan pada bulan Agustus hingga November 2020. Di dasar sendang inilah pada kedalaman 2 hingga 3 meter tempat diketemukan struktur petirtaan. Petirtaan kuno dengan struktur bata merah itu memiliki bentuk persegi berukuran 20 kali 17 meter. Patirtaan kuno dengan struktur bata merah berbentuk persegi ini memiliki bagian tengah yang berbentuk persegi yang ditafsirkan sebagai batur. Di sebelah barat terdapat kanal atau saluran sepanjang 14 meter yang berfungsi sebagai saluran untuk masuknya air ke dalam petirtaan. Kemudian ada juga sebuah kanal atau saluran yang berfungsi sebagai saluran buang air yang berada di sisi timur laut. Petirtaan sumber beji ini oleh para ahli arkeolog diinterpretasikan sebagai bangunan suci untuk pemujaan sesuai dengan konsep Samudra Mantana. Konsepsi itu dikenal dalam kebudayaan Hindu yang menguraikan upaya para dewa dalam menemukan tirta amerta atau tirta kehidupan, air suci kehidupan. Batur yang di tengah berada di petirtaan sumber beji dulunya ini diyakini terdapat sebuah menara sebagai perumpamaan atau lambang dari Gunung Semeru Gunung Mahameru yang dikelilingi samudera. Selama ekskavasi ditemukan juga beberapa artefak atau benda purbakala dari Tiongkok yang diperkirakan berasal dari masa dinasti Song di abad 11. Kemudian ada juga yang berasal dari masa dinasti Yuan di abad 13 hingga 14. Dari sini para arkeolog menafsirkan bahwa usia patirtan ini diperkirakan berawal dari era kerajaan Airlangga yang diteruskan hingga kerajaan Majapahit. Selama ekskavasi, tim menemukan 14 arca Jala Dwara. Jala Dwara ini semacam
pancuran ya untuk mengalirnya air dalam Patirtan. Jaladwara ini ditemukan dalam bentuk dan ukuran yang beragam, yang menunjukkan bahwa ini dibangun pada era yang berbeda juga. Yang paling menarik dari Patirtan Sumber Beji ini pastinya adalah keberadaan atau ditemukannya arca jaladwara berbentuk burung Garuda atau yang disebut dengan Garudea. Arca ini berada di Patirtan sisi barat daya, terbuat dari batu andesit yang menempel di dinding menghadap ke timur. Letaknya berada di antara kanal yang menjadi saluran masuknya air ke Patirtan dengan dinding sebelah selatan. Nah, bagaimanakah kondisi terkini dari situs Patirtaan Sumber Beji sekarang ini? Sayang sekali tidak seperti Patirtaan Candi Tikus di Trowulan ya, yang bisa kita nikmati dengan jelas. Situs Patirtaan Sumber Beji sekarang ini kembali terendam air. Kita nggak bisa lagi melihat dengan jelas struktur Patirtaan sebagaimana saat diketemukan. Ada alasan tertentu karena pada waktu itu tim dari BPCB tidak berani meneruskan penggalian yang dikhawatirkan akan malah mengganggu kekuatan pondasi dari struktur ini dan malah merusak Patirtaan. Ditambah lagi dengan keberadaan sumber air yang terus mengalir yang akhirnya tetap menggenangi area ini sehingga merendam area Patirtaan. Di sini kita bisa melihat sebenarnya juga ada pompa yang menghisap ya, menyedot atau membuang atau mengalihkan dari debit air di sini ini yang dialirkan ke sebelah yang dimanfaatkan sebagai pengairan sawah atau irigasi sawah. Namun ini pun tidak mengurangi tingkat daripada air yang merendam Patirtan ini. Jadilah Patirtan ini tetap terendam air, namun tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sebagai sumber irigasi ataupun pengairan warga. Makanya tidak heran menilik dari sejarahnya bahwa Patirtan ini mungkin berasal dari abad 11 di zaman Raja Airlangga hingga diteruskan pada kejayaan Mojopahit masih menggunakan Patirtaan ini. Tidak heran juga jika sumber air Sumber Beji ini diambil sampel airnya sebagai salah satu sumber dari 7 mata air yang ada di Jawa Timur yang dikirim atau dibawa ke IKN ya, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, mengingat sisi historis dari sumber air Sumber Beji ini yang sangat bersejarah. Semoga keberadaan sumber air atau Patirtan Sumber Beji ini masih terpelihara, karena sumber air itu berkaitan juga dengan keberadaan lingkungan sekitar ya, pepohonan, tanaman, pohon-pohon ini semoga tetap terjaga kelestariannya, enggak ditebangi, dan tetap bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar, baik dari sisi untuk pengairan ataupun untuk kebudayaan sebagai peninggalan sejarah. Baik, dari situs Patirtaan Sumber Beji di Jombang,
kita akhiri ya jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa, matur suwun sudah ikut mengikuti menyimak jalan-jalan kita hari ini. Matur suwun.